Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Anak Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema Ustadz kali ini adalah berkaitan dengan Ramadan. Ramadan ke Ramadan. Tentunya kalau misalkan Ustadz tanya kepada antum semua, berapakah umur antum? Mungkin jawabannya berbeda ya. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, 9, 10, 11, 12, 13 mungkin ada. Ya. Tentu bervariasi jawabannya. Nah, kenapa Ustadz bertanya? Karena jika kita berbicara Ramadan yang datangnya 1 tahun sekali, yang Allah anugerahkan kepada kita 1 tahun sekali, maka setidaknya antum sudah merasakan beberapa kali Ramadan. Ya, ada yang 7 kali, ya sesuai dengan usianya, ya. Ada yang 8 kali, ada yang belasan kali. Nah, tentunya kalau misalkan yang sudah dewasa ataupun yang sudah sepuh mungkin ya, nah sudah mengalami bulan Ramadan sangat banyak, gitu ya, sesuai dengan hitungan umurnya mungkin seperti itu. Nah, ini luar biasa karena ternyata Allah itu sudah memberikan kita nikmat berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Bulan Ramadan yang mulia. Yang di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Mulianya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik kepada kita. Allah maha baik. Buktinya adalah Allah memberikan kita kesempatan berulang kali untuk bertemu bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah. Nah, yang harus kita pikirkan adalah apa tujuan Allah memberikan kita bulan Ramadan, memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan Ramadan. Ketika kita berbicara sukses atau berhasil di bulan Ramadan, kita kembali pada satu ayat di surat Al-Baqarah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan saum di bulan Ramadan, seperti halnya telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelumnya, orang-orang beriman sebelumnya. Agar apa? Agar menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Nah, para ulama menyimpulkan bahwasanya takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga berarti takut. Takut ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Ketika kita melakukan sesuatu yang haram. Bahkan melakukan aktivitas yang sia-sia. Kita takut. Gitu. Dan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jika setelah bulan Ramadan nih ya, kita menjadi orang yang ketakwaannya tidak meningkat, rasa takut kepada Allahnya tidak meningkat, bahkan sama seperti sebelum Ramadan, maka kita belum berhasil nih anak-anak ustaz sekalian ya. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu, sehingga kita harus menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, kalau sebelumnya hafalan Al-Qur'annya segitu-gitu aja, setelah Ramadan, ya, Ramadan Syahrul Quran, bulannya Al-Qur'an, ternyata meningkat, ya, semangat menghafal Qur'annya meningkat, murojaahnya tambah kencang lagi, Masya Allah. Maka tandanya kita sudah berhasil, ya, di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah itu berat. Ya. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Begitu ya kata para ulama. Begitu. Istiqomah apa? Istiqomah dalam ibadah setelah Ramadan. Ya, kenapa tadi Ustadz katakan istiqomah itu cukup berat? Ya, karena imbalan ataupun hadiah dari Allahnya pun luar biasa. Dalam surat Fusilat nih ya, ayat 30 Allah menerangkan, artinya seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, istiqomah itu berpegang teguh ya. Kalau sebelumnya menghafal Al-Qur'annya keren ya, sholat tahajudnya lebih rajin, kemudian setelah Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya, antum pertahankan itu semua, maka Allah akan berikan jannah kepada antum. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan ini. Sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Dan juga istiqomah dalam ketakwaan. Baik. Anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa Ustadz sampaikan dalam tausiah singkat ini. Mudah-mudahan antum semua tetap semangat saumnya, tetap semangat sampai azan nanti ya, azan maghrib berkumandang, kemudian kita berbuka. Dan jangan lupa untuk berdoa ya, menyampaikan doa antum sebelum berbuka, karena itu termasuk waktu-waktu yang mustajab ya, waktu-waktu yang Allah
dengan mudah Allah kemudian kabulkan doa-doa kita insya Allah ya. Anak Ustadz yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian dari Ustadz, mohon maaf apabila ada salah kata dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.